Pak RSCP, Anda melihat bangunan di belakang itu, gitu ya. Nanti saya akan ke sana, gitu ya. Semoga bisa mendekat, begitu ya. Posisi saya sekarang ini berada di area square, gitu ya. Area square yang dimiliki oleh kastil di kota Praha. Dan di sini dari sini saya akan menjawab, gitu ya, menjawab pertanyaan dari seorang Korawan-Korawati, gitu ya. Saya lupa ini atau ini cewek atau cowok, gitu ya. Saya ini, apakah ada cara efektif, gitu ya, untuk menghafal dengan cepat? Saya mikir, wah, kok masih menghafal, gitu ya? Kenapa di zaman sudah yang cukup, mohon maaf, maju ini, gitu ya, orang masih belajar dengan cara menghafal? Dan orang mungkin berkata, ya kan kita memang diminta untuk menghafal seperti itu. Dan bagaimana lika-likunya itu nanti akan saya bicarakan. Sampai jumpa ya nanti di sana ya. Secara umum, proses yang namanya menghafal itu biasanya terkait dengan cara evaluasi guru. Jadi siswa ini sejak zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, sejak zaman dulu siswa-siswa ini bisa mempelajari pola evaluasi yang dipakai oleh gurunya. Jadi, oh, guru saya ini kalau mengevaluasi itu lebih sering menggunakan model hafalan, gitu. Oh, guru saya ini kalau memberikan soal, gitu ya, kasih definisi, maka kami itu harus nulis, gitu ya, harus nulis dengan tepat sampai titik komanya cocok, gitu. Nah, ini menjadi satu kebiasaan, gitu ya, yang dipelajari oleh siswa, sehingga ketika mereka menghadapi ulangan, ketika mereka menghadapi ujian, ketika ada tes dan seterusnya, maka mereka itu tidak berpikir untuk menguasai materinya, tidak berpikir untuk menguasai konsepnya, tapi lebih berpikir untuk hafalin saja, lebih gampang, lebih sederhana, tidak apa ya, tidak perlu invest waktu banyak untuk baca buku, untuk berpikir, gitu ya. Yang penting dihafalkan. Kalau di dalam bahasa yang umum saya mengatakan bahwa ini berhubungan dengan yang namanya model shortcut, model cepat, model instan, yang biasanya, gitu ya, biasanya ketika lembar jawaban diserahkan kepada gurunya, gitu ya, menguap juga apa yang sudah dihafal. Ini menjadi sesuatu yang mesti dipikirkan bersama-sama ya. Ya, sudah makin dekat, gitu ya. Jadi yang namanya menghafal itu hanya mengaktifkan otak secara sementara. Jadi memasukkan materi, gitu, dipadatkan, gitu. Tetapi hanya untuk sementara. Kenapa? Karena orang bilang retentionnya itu cukup pendek seperti itu. Hasilnya pasti tidak maksimal. Kenapa? Karena begitu guru misalnya memberikan model, ayo besok ulangan banyak semua, begitu, biasanya langsung panik, gitu. Kenapa panik? Karena mesti mengulang semua hafalannya, gitu. Kalau hafalannya setebal ini, gitu ya, terus mau bagaimana lagi, gitu. Jadi hasilnya pasti tidak maksimal ketika dievaluasi secara global. Agak berbeda loh ya, kalau evaluasinya itu per bagian kecil-kecil. Agak berbeda. Kenapa? Karena hafal ini, pindah sini, ini lupa. Pindah sini, ini lupa. Terus seperti itu. Tetapi ketika dia secara global, gitu ya, lewat pasti. Dan ini menjadi satu perdebatan cukup panjang. Mengapa orang itu diminta untuk mengevaluasi secara perbagian-perbagian? Mungkin karena hal seperti ini. Kalau saya pribadi, saya lebih suka mengevaluasi itu perbagian tapi besar perbagiannya, tidak kecil-kecil. Kemudian di akhirnya dia secara global. Dan hafalan ini itu biasanya ada kata-kata kunci yang mesti diingat dengan baik. Dan ketika kata kuncinya lupa, gitu ya, hilang semua yang dihafalkannya. Sehingga hafalan ini menjadi satu metode belajar yang sangat tidak disarankan. Ya, kita lanjut jalan ke sana lagi. Yuk.
dalam beberapa kasus atau dalam banyak kasus begitu ya, hafalan itu memang menjadi langkah awal yang dapat dilakukan. Siswa SD di Indonesia di kelas 2 rata-rata sudah mulai diminta menghafalkan perkalian. Ide besarnya memang supaya bisa cepat kalau mengalihkan nanti. Tetapi sebenarnya ketika menghitung perkalian sudah dibiasakan dengan menggunakan penjumlahan, maka otomatis bisa hafal. Seperti itu. Rumus di tahap awal mungkin perlu dihafalkan. Tetapi ketika sudah sering dipakai, pasti juga akan hafal. Jadi ketika model hafalan ini digunakan, itu digunakan pada tahap awal orang sedang belajar. Dan bertahan terus di level ini, itu tidak akan maksimal dalam kalau kita bicara tentang hasil belajarnya. Jadi siswa ini mesti maju gitu ya ke level berikutnya. Apa? Ke level untuk dia bukan hafal, tapi mengerti, bisa pakai, dan seterusnya. Ini menjadi bagian mesti disiapkan dari sekarang. Jadi saya pribadi sih tidak terus suka menghafal begitu ya. Jadi kalau diminta untuk menghafalkan titik koma, saya pasti goodbye gitu kalau ujian. Ya, saya lanjut ya. Contoh lain gitu ya, kenapa hafalan itu perlu di tahap awal adalah berenang gitu ya. Pada waktu anak itu, atau bukan anak ya, orang dewasa juga belajar berenang gitu ya, mesti menghafalkan. Gurunya tadi bilang kalau misalnya gaya kata gitu ya, orang bilang gaya dada, bukan dada begini ya, gaya kata nih, pas begini, pas tangannya itu terbuka, kakinya lurus. Kalau kakinya terbuka, tangannya lurus seperti itu. Itu di tahap awal seorang yang sedang belajar berenang pasti berusaha mengingatnya dengan baik gitu. Kenapa? Karena kalau tidak diingat dengan baik, dia lupa gitu ya, tidak bisa berenangnya. Nah, itu metode hafalan. Awal-awalnya begitu. Tetapi ketika orang sudah bisa berenang lancar gitu ya, saya kok yakin dia tidak perlu hafalan lagi. Kenapa? Karena apa yang dia kerjakan, apa yang dia pelajari itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari dirinya gitu. Jadi dia tidak perlu menghafal lagi. Dia sudah masuk ke tahap yang selanjutnya begitu. Nah, ini contoh yang cukup jelas begitu ya. Artinya memvalidasi bahwa menghafal itu adalah proses belajar di tahap yang masih awal tadi. Saya lanjut tadi. Ada juga guru fisika yang minta siswanya itu hafal semua rumus fisika yang ada. Fisika sebagian gitu ya, sebagian fisika mesti hafal gitu. Ini menjadi langkah awal untuk belajar gitu ya, supaya ketika rumus yang penting ini diperlukan gitu ya, langsung bisa diambil dari memori, terus kemudian dapat dipakai atau dapat diolah selanjutnya menjadi rumus turunan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Tetapi ketika rumus pokok yang diberikan ini sering dipakai gitu ya, pasti otomatis hafal. Dan ada kecenderungan juga beberapa guru SMA di fisika atau matematika khususnya memberikan rumus kepada siswa itu dalam jumlah yang sangat besar gitu ya, sehingga siswa ini terbebani untuk menghafalkan rumusnya dan malah tidak menguasai cara penggunaan rumusnya tadi. Yang ada adalah siswa ini justru terjebak pada kondisi hafal rumusnya tanpa tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalau kita bicara tentang ilmu sosial, satu cabang ilmu yang katanya syarat dengan hafalan tadi gitu ya, yang katanya memang harus dihafalkan gitu ya, maka ada beberapa kasus di mana guru itu sebaiknya perlu beralih dari model ujian yang meminta siswa ini menuliskan definisi secara tepat seperti di buku atau tepat seperti yang diajarkan di kelas hingga level titik koma, mungkin juga spasi kalau memungkinkan seperti itu. Perlu diubah. Kenapa? Ya karena memang ketika model evaluasi ini mengandalkan model hafalan dan itu ditangkap oleh siswa, akibatnya ya kita berada pada situasi yang membelajarkan siswa ini dengan cara tidak sehat.
Jadi saya cenderung gitu ya, saya belum pernah mengajar ilmu sosial, tetapi saya membayangkan bahwa ketika kita belajar ilmu sosial pasti mirip-mirip dengan ilmu yang lain. Pasti ada konsep dasarnya, pasti ada ilmu penting yang mesti dikuasai, dan bagaimana menghubungkan sebuah teori, sebuah konsep dengan fenomena di sekitarnya yang dapat dipakai sebagai bahan diskusi, menurut saya jauh lebih kaya. Tapi mohon maaf gitu ya, kalau apa yang saya sampaikan ini tidak pas, karena saya memang tidak pernah mengajar atau berkutat dengan ilmu sosial. Oleh karena itu, buat rekan guru yang berkutat di ilmu sosial, mungkin ada baiknya gitu ya, mau mulai memikirkan beralih dari hafalan tadi menjadi bagaimana mengamati fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya, terkait dengan isu atau materi atau bahan ajar yang sedang dibicarakan, sehingga menjadi satu pembelajaran yang membuat siswa ini bisa menikmati gitu. Karena terus terang ketika saya ada belajar ilmu sosial, saya tidak terlalu menikmati ketika harus menghafalkan banyak hal. Jadi menghafal adalah langkah awal di dalam proses belajar yang menurut saya memang tidak dapat dihindari. Tetapi ketika seseorang itu mempertahankan proses belajarnya itu pada level menghafal saja, dia tidak akan pernah bisa maju. Mesti meningkat ke level berikutnya, dan ini menjadi sesuatu yang mesti dipikirkan bagaimana bisa meningkat ke level berikutnya. Dan saya perlu sampaikan bahwa tidak ada cara cepat atau tidak ada cara instan di dalam belajar untuk menghasilkan proses belajar yang baik. Sehingga bagaimanapun juga kita mesti meluangkan waktu untuk membaca, meluangkan waktu untuk mengerti, meluangkan waktu untuk memahami materinya, mungkin bertanya, membuat catatan dan seterusnya. Jadi jangannya hafal ya gitu ya, karena hafal saja tidak akan memberikan manfaat buat Anda. Sampai jumpa.